Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Widow's Bay tahun 2026. Sebagai gambaran, series ini menceritakan tentang seorang wali kota pulau kecil di Amerika. Ia ingin membuat pulau ini dijadikan tempat wisata. Namun masalahnya warga pulau sangat percaya tahayul dan percaya kalau pulau mereka berbahaya untuk turis. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series kita akan berada di tengah laut di malam hari. Seorang pelaut bernama Shep sedang mengapung di perahunya sendirian. Ia berbicara dengan temannya di darat dengan menggunakan radio. Saat ini Shep sedang galau karena baru bercerai. Tiba-tiba kelistrikan di perahunya mati. Ia melihat ada banyak burung yang terbang di atasnya dan tak lama kemudian kabut misterius menutupi perahunya. Sementara itu di daratan, listrik juga ikut mati, namun tak lama kemudian terjadi gempa yang cukup besar. Namun untungnya hanya terjadi sebentar sehingga tidak ada korban jiwa. Keesokan harinya kita akan melihat wali kota Widow's Bay bernama Tom. Tom ke balai kota untuk bekerja seperti biasa. Hingga sekarang listrik masih mati dan Tom terlihat panik. Tom diberitahu kalau satu-satunya restoran di pulau ini akan tutup karena mati listrik. I cannot have our one nice restaurant shut down. Tom langsung menelepon pemilik restoran. Tom memohon agar restoran tetap buka karena ia sudah susah payah untuk mengundang jurnalis dari New York Times ke pulau ini. Ini sangat penting karena Tom susah payah untuk merubah pulau ini menjadi tempat wisata. Di saat yang sama, listrik kembali menyala sehingga sekarang restoran tidak jadi tutup. Tom memiliki asisten bernama Patricia yang membantunya. Sebentar lagi adalah musim liburan sehingga Tom ingin memastikan artikel tentang pulau ini baik agar banyak turis yang datang. Gempa kemarin adalah pertama kalinya dalam 20 tahun sehingga banyak warga yang khawatir. Tak lama kemudian ada sekretaris Tom yang bernama Ruth. Ruth memberitahu kalau sheriff dan seorang pelaut mencoba menghubunginya hari ini. Tom menelepon sheriff pulau yang bernama Bekir. Bekir memberitahu kalau Shep pelaut di awal series menghilang. Tom tak khawatir karena biasanya Shep mabuk di tempat yang aneh. Sheriff mendengar katanya ada kabut di laut dan ada permintaan untuk menghentikan operasi sampai cuaca membaik. Tom pikir kabut biasa terjadi sehingga ia tak bisa menutup pelabuhan hari ini. Kemudian Tom pergi ke pelabuhan. Ternyata kapal feri datang lebih awal untuk menghindari kabut. Alasan Tom panik karena harusnya jurnalis dari New York Times datang hari ini. Kemudian Tom pergi ke museum. Pria berkulit hitam ini bernama Arthur dan merupakan jurnalis yang diundang Tom. Arthur adalah jurnalis wisata sehingga Tom harus memperlakukannya dengan baik agar diberi ulasan positif. Karena sedang di museum sejarah, Tom memberitahu kalau dulunya pulau ini hanyalah pulau kosong. Sampai beberapa orang dikirim untuk hidup di sini. Dan pemimpin orang-orang ini bernama Richard dan menjadi wali kota pertama Widow's Bay. Walau ini pulau kecil, namun Widow Bay banyak memiliki cerita seram. Arthur bahkan mendengar dari penumpang lain di feri kalau banyak hal menyeramkan di sini. Tom menjawab kalau itu hanyalah tahayul atau cerita rakyat di sini dan berlebihan. Kemudian Tom mengajak Arthur melihat-lihat kota. Pulau ini sangat terpencil sampai sinyal ponsel tidak sampai. Arthur ingin menjelajahi kota sendirian agar tidak diganggu. Kemudian Tom kembali ke balai kota. Tom mengumpulkan karyawannya yang tak banyak. Satu-satunya pria bawahan Tom bernama Dale. Selain mereka, orang terakhir yang bekerja di sini adalah wanita tua bernama Rosemary. Pulau ini sangat depresi dan terlalu slow. Tom ingin merubah image-nya menjadi menyenangkan dan excited. Sehingga kedatangan Arthur dan membuat ulasan positif sangat penting. Shut it all down. It's starting. Tak lama kemudian seorang pelaut bernama Wick datang. Wick ingin semua operasi dihentikan. Menurutnya pulau sudah bangun dan menjadi berbahaya. Dan korban pertamanya adalah Shep. Tom tidak percaya karena menurutnya Shep hanya mabuk di tempat yang belum ditemukan. Yang diinginkan Wick adalah menutup pelabuhan dan bisnis lalu membunyikan sirine. Tom bukan orang yang percaya tahayul. Terakhir kali sirine berbunyi sekitar 60 tahun yang lalu sehingga Tom belum lahir. Selama ini Wick tidak mempermasalahkan orang-orang yang tidak mempercayai tahayul pulau. Namun sekarang pulau sudah bangun sehingga jika diabaikan maka akan ada orang yang meninggal. Tom menjawab kalau yang akan membunuh orang-orang justru adalah kurangnya infrastruktur. Pemerintah tidak bisa membangunnya karena tidak memiliki uang. Itulah alasan kenapa Tom ingin menjadikan pulau ini tempat wisata agar Widow's Bay bisa berkembang. Wick menjawab kalau pulau sudah bangun dan Shep adalah korban pertamanya. Tom merasa ada orang yang di hidupnya tak bahagia dan menyalahkan pulau ini seolah terkutuk.
Namun Tom menolak membiarkan pulau ini hancur dan akan memperjuangkannya. That's great news. They just found Shep. Di saat yang sama, telepon berbunyi. Tom mengangkatnya dan berkata kalau Shep sudah ditemukan. Kemudian Tom memindahkan saluran telepon ke telepon ruangannya. Ternyata Tom berbohong karena Sheriff tidak menemukan Shep. Sheriff tidak suka Tom berbohong karena ini hanya memberinya semakin banyak tekanan. Kemudian Tom memberitahu Patricia kalau ia harus pergi sebentar. Patricia tahu kalau Tom berbohong tentang Shep yang ditemukan. Do you remember the boogeyman? Di pulau ini ada banyak cerita hantu dan salah satunya adalah Boogeyman. Patricia mengingatkan kalau saat ia remaja ia pernah diburu Boogeyman namun tak ada yang mempercayainya. Itu adalah hal yang paling menakutkan baginya dan ia tak ingin hal itu terjadi lagi. Waktu berlalu, Tom pulang ke rumah. Ia membawa makanan untuk anaknya. Tom memiliki anak remaja bernama Evan. Evan sedang dalam masa rebel sehingga sangat susah diatur. Istri Tom meninggal saat melahirkan Evan sehingga Tom dan Evan tinggal berdua. Tom tahu kalau hampir setiap malam Evan menyelinap keluar untuk nongkrong. Tom ingin Evan bertanggung jawab dan berhenti kekanak-kanakan. Okay, this island is like a prison. Evan muak karena tak ada yang bisa dilakukan di pulau ini apalagi Evan tak pernah keluar pulau. Di saat yang sama, Tom mendengar suara sirine. Tom pergi ke lokasi karena ini adalah ulah Wick yang menyalakan sirine secara paksa. Tom ingin hari ini normal karena Arthur ada di sini untuk membuat artikel. Namun Wick parnoan dan tidak ingin tinggal diam apalagi Tom berbohong tentang Shep yang sudah ditemukan. Tom membujuk Wick untuk mematikan sirine dan sebagai gantinya ia akan mendengarkan perkataannya. Wick setuju sehingga ia, Tom, dan Patricia pindah ke bar. Wick adalah salah satu orang tertua di pulau dan ia tahu kalau ada yang salah dengan pulau ini. Gempa semalam adalah pertanda kalau pulau sudah bangun dan teror akan dimulai. Wick menunjukkan artikel dari tahun 1800-an. Di pulau ini ada kabut yang menculik jiwa. Orang yang terekspos akan berubah. Tahap pertama, matanya berubah putih. Tahap kedua, hilang panca indera dan mengigau. Are you fucking kidding me? I don't even know what you're talking about. What the fuck is happening? Okay. Tom pikir semua yang dikatakan Wick tak masuk akal. Tom masih fokus untuk membuat artikel baik di New York Times. Tom merasa kalau Wick memiliki masalah personal dengannya. Wick berkata kalau ia merasa Tom tak layak memimpin. Tom merasa tidak fair karena Wick tidak memberinya kesempatan. Di saat yang sama, tiba-tiba Shep datang ke bar lalu tak sadarkan diri. Tentunya Shep dibawa ke rumah sakit. Dengan ditemukannya Shep membuat Tom lega karena artinya perkataan Wick salah. Saat ini Shep masih tak sadarkan diri. Tom mengunjunginya sendirian. Tom membaca hasil pemeriksaan Shep. Di darahnya tidak ditemukan sepeser pun alkohol sehingga perkataan Wick benar tentang Shep yang berhenti minum alkohol selama 3 minggu. Tanpa disadari Tom, mata Shep berubah menjadi putih. Tom mendengar Shep berbicara sehingga mendekatinya namun mata Shep masih tertutup. Saat Tom mendekat, tiba-tiba Shep mencekik Tom hingga jatuh dari kasur. Tom berhasil menjauh dan melihat mata Shep berubah menjadi putih. Tak lama kemudian perawat datang dan menyatakan kalau Shep meninggal dunia. Kini Tom sedikit mempercayai perkataan Wick. Kemudian Tom ke kantornya. Ia melihat kalau di sekitar pulau memang ada kabut yang cukup tebal. Harusnya malam ini Tom ke restoran menemui Arthur. Tom mempertimbangkan perkataan Wick dan semuanya terjadi di momen terburuk. Kemudian Tom ke restoran menemui Arthur. Tom bukan pejabat korup sehingga ia mengkhawatirkan keselamatan warganya. Arthur menjelaskan kalau ia menyukai pulau ini dan tak mengerti kenapa pulau ini tidak menjadi destinasi wisata. Mendengar ini membuat Tom senang karena hari ini sangat kacau. Arthur bertanya ada warga pulau yang percaya jika terlahir di sini maka orang itu tak akan bisa keluar pulau. Bahkan ada orang yang berusia 60 tahun dan tak pernah keluar pulau. Arthur juga mendengar cerita setiap orang yang lahir di sini dan mencoba keluar pulau maka orang itu akan meninggal dalam beberapa hari. Tom pikir itu hanya tahayul. Ia sering pergi keluar pulau namun ia tak lahir di sini. Evan, anak Tom, lahir di sini namun ia pernah keluar pulau dan baik-baik saja. Arthur tidak percaya tahayul namun ia kagum bagaimana warga pulau sangat mempercayainya. Arthur yakin kalau liburan musim panas ini Widows Bay akan dipenuhi turis. Namun di saat yang sama Tom melihat ada kabut di luar. Tom yang awalnya tidak mempercayai tahayul menjadi khawatir. Tom ingin menelpon Evan di rumah namun di saat yang sama listrik mati. Tom meminta semua orang untuk tidak keluar. Ada beberapa orang yang ingin pulang dan Tom menghentikannya. Tom menjadi satu-satunya orang yang panik namun tak ada yang mendengarkannya. There's something in the fog!
Tom berteriak kalau ada sesuatu di dalam kabut, namun tak lama kemudian listrik kembali menyala. Kabutnya juga hilang dan Tom malah terlihat seperti orang gila. Arthur pikir ini adalah gimmick agar membuat Widow Space menarik. Waktu berlalu, bahkan setelah restoran tutup, Tom masih berada di sini karena tak ada rencananya yang berhasil hari ini. Sebelum pulang, Tom mencuci tangannya lalu pergi. Ternyata di bawah restoran ada sebuah lorong yang terhubung pada beberapa bangunan di kota. Di lantai paling dasar ada sebuah kursi besi seperti kursi eksekusi. Kursi ini menghadap sebuah pintu besi yang mengarah semakin dalam ke bawah tanah. Beberapa hari kemudian, di tengah malam saat kebanyakan orang-orang tidur, lonceng gereja berbunyi sebanyak 9 kali. Keesokan harinya, Arthur sudah membuat artikel positif tentang Widow's Bay. Tom sangat positif kalau musim panas ini akan dipenuhi turis. Di saat yang sama, Tom mendengar ada keributan. Ternyata Wick sedang menyegel satu-satunya hotel di sini. Karena musim liburan semakin dekat, Wick tidak ingin ada yang tinggal di penginapan ini karena tempat ini berhantu. Pemilik hotel yang bernama Kurt menghentikan Wick hingga ia jatuh dari tangga. Kemudian sheriff membawa Wick pergi. Wick menghina Tom karena membawa turis ke sini demi uang. Ia yakin bahkan Tom tak berani untuk tidur di penginapan ini. Setelah keadaan sedikit tenang, Tom pergi ke bar. Pendeta menemuinya. Tom merasa kalau orang-orang di sini tak menghargai usahanya untuk membuat tempat ini lebih baik. Well, you know people around here fear change. Pendeta menjawab kalau tak semua orang menyukai perubahan. Tom membicarakan lonceng gereja yang berbunyi semalam. Tom pikir mungkin itu adalah remaja yang melakukan prank. Ternyata pendeta tidak mendengar lonceng gereja semalam berbunyi. Ia pikir seharusnya itu mustahil namun tak menjelaskan kenapa. Saat akan pulang, ada orang yang menghina Tom karena menghina Wick orang udik sebelumnya. Tentunya orang-orang yang dekat dengan Wick tidak menyukainya. Di penginapan memang banyak terjadi hal buruk namun bukan berarti penginapan itu berhantu. Mereka menantang Tom untuk menginap di sana malam ini. Tom menerima tantangan ini untuk membuktikan kalau penginapan aman. Mereka ingin Tom tidur di kamar kapten. Karena kapten tidur di sana lalu menjadi gila kemudian membunuh semua keluarganya. Ada juga cerita jika ada orang yang berkata Hortense jelek 3 kali di sana maka hantu Hortense akan muncul. Ada juga kekacauan di malam tahun baru di tahun 1962 di mana salah satu pengunjung kepalanya putus di lift makanan. Selain itu ada juga badut pembunuh. Untuk sebuah penginapan yang banyak terjadi hal buruk, wajar kalau dibilang berhantu. He should spend time in that crawl space. Dan yang terakhir adalah kolong rumah. Mereka ingin Tom membuktikan semua ini. Tom berani melakukannya asal setelah itu mereka tidak boleh membicarakannya lagi apalagi jika turis mulai datang. Don't do it. Selain mereka, ada satu orang yang meminta Tom tidak melakukannya namun Tom sudah terlanjur menerima tantangan. Sementara itu, pendeta sedang berada di gereja. Ia pergi ke atap lokasi lonceng berada. Alasan kenapa ia pikir lonceng tidak mungkin berbunyi karena ternyata ia mengikatnya dengan rantai. Pendeta merasa ada yang salah sehingga ia banyak membaca buku terutama tentang sejarah pulau. Di sana ada tulisan jika bel gereja berbunyi dengan sendirinya maka ada hal yang harus dilakukan. Kembali ke tempat Tom. Saat ini ia sedang makan malam bersama Evan. Tom akan tidur di penginapan malam ini sehingga ia ingin Evan tidur di rumah Ruth malam ini. Kemudian Tom diantar Patricia ke penginapan. Bagi Patricia, tempat ini juga menakutkan sehingga tidak ingin mengantar hingga ke dalam rumah. Tom ke meja resepsionis namun Kurt masih belum ada. Di sana ada sebuah lukisan berisi perahu kecil di tengah badai dan ada satu anak yang hampir tenggelam. Tak lama kemudian Kurt muncul. Ia memberikan kamera karena mereka ingin Tom merekam semuanya untuk membuktikan kalau Tom memang tidur di sini. Lalu Kurt mengantar Tom ke kamar kapten. Ini adalah kamar biasa seperti pada umumnya. I'll be reachable at home if you need me. Wait, you don't stay here? Kurt berkata jika Tom butuh sesuatu, ia bisa menelpon rumah. Walau Kurt pemilik penginapan, namun ia bahkan takut tidur di sini. Di sini Tom hanya sendirian sehingga tak banyak yang bisa ia lakukan. Di luar ia melihat ada cahaya dan ternyata itu adalah dari lampu mercusuar sehingga Tom menutup hordeng. Lalu Tom ke ruang umum hotel. Di sana ada banyak buku dan board games yang bisa digunakan. Ugly Hortons. Ugly Hortons. Tom tidak ke sini untuk berlibur sehingga ia langsung merekam. Challenge pertama yang ia lakukan adalah mengatakan Hortense jelek sebanyak 3 kali. Tak ada yang terjadi dan setelah beberapa jam Tom sudah hampir menyelesaikan semua challenge. Kemudian Tom pergi ke basement. Salah satu challenge adalah ke kolong namun Tom tidak mau melakukannya. Kemudian Tom ke kamar dan menelpon Ruth untuk memastikan apakah Evan masih ada di sana.
Tom melihat lampu mercusuar lagi padahal ia yakin sudah menutup hordeng jendela. Tom kembali menutup hordeng namun ia merasa mendengar sesuatu. Dari lubang ventilasi ia mendengar ada hitungan countdown akhir tahun. Kemudian ia mendengar ada suara langkah kaki di luar. Tom menjadi waspada sehingga memeriksanya namun saat ini lorong gelap. Tom memanggil apa ada orang di sana namun tak ada yang menjawabnya. Hello? Ia melihat bayangan namun tak lama kemudian listrik menyala. Ternyata Tom tidak sendirian di sini. Pria ini bernama William dan merupakan pengunjung pulau. William melihat Tom panik sehingga menanyakan kabarnya namun Tom baik-baik saja. Tahu sekarang Tom tidak sendirian membuatnya sedikit tenang. Tiba-tiba saat menonton TV, TV-nya meledak membuatnya kaget. William yang tidur di sebelahnya mendengarnya. Kemudian mereka kembali ke ruang umum untuk berbicara. Ini bukan pertama kalinya William ke Widows Bay. Ia bekerja untuk perusahaan teknik struktural untuk ekspansi pelabuhan. Karena sekarang memiliki teman, mereka juga bermain board games untuk menghabiskan malam. Waktu berlalu, kini bagian sesi deep talk. Tom menjelaskan kalau ayahnya lokal namun ibunya dari mainland. Namun mereka bercerai sehingga Tom tumbuh di mainland. Setiap musim panas, Tom menghabiskan liburan di sini. Saat ayahnya sakit, Tom tinggal di sini untuk merawatnya, kemudian bertemu istrinya dan akhirnya menetap di sini. Tom tidak membenci ayahnya, namun dia juga tak bisa menyebut ayahnya ayah yang baik. Saat kecil, ia sering mendengar cerita hantu dari ayahnya dan membuatnya penakut. William berkata kalau tidak ada yang namanya hantu. Mungkin hantu itu pernah ada, namun sekarang sudah tidak ada. William menyarankan Tom untuk menyelesaikan semua challenge agar ia bisa membungkam orang desa. Kemudian William ke kamar lebih dulu. Sementara Tom pergi ke basement. Challenge yang belum ia lakukan adalah pergi ke kolong rumah. Ini adalah challenge yang paling seram. Tom memberanikan diri merangkak memasukinya. Tempat ini gelap dan lampu senter Tom adalah satu-satunya sumber cahayanya. Setelah memasuki cukup dalam, Tom mulai merekam. Tom mendengar ada suara langkah kaki di basement. Tom memanggil William namun tak ada yang menjawabnya. Saat William memasuki lorong, wajahnya berubah menjadi badut pembunuh. Ia mendekati Tom dan membuatnya ketakutan namun ternyata semua itu hanyalah mimpi. Tom memberitahu Kurt tentang William namun dia berkata kalau Tom sendirian malam kemarin. Saat memeriksa rekaman pengawas ternyata semalaman Tom memang sendirian bahkan saat bermain board games. Tom berkata kalau orang yang ia temui adalah William. The clown. That's who you got, huh? Wick tahu kalau William adalah nama si badut pembunuh. Wick bertanya sekarang Tom tahu kalau tempat ini berhantu, namun apakah ia masih mau membiarkan turis menginap di sini? Tom sudah mempersiapkan momen ini dari jauh-jauh hari sehingga tidak bisa membatalkannya begitu saja. Wick menjawab kalau sekarang pulau bangun dan semuanya sudah berubah. Walau tetap akan menerima turis, namun sekarang ia percaya kalau pulau ini memang berhantu. Waktu berlalu, liburan musim panas tiba dan Widows Bay dipenuhi turis tak seperti tahun sebelumnya. Sejauh ini baik-baik saja, namun tentu Tom masih khawatir. Di tengah perjalanan, Tom melihat ada seseorang yang sedang mencari sinyal. Tom memberitahu kalau di pulau tidak ada sinyal. I'm sorry, I'm the mayor. My photo's on page 4. Tom mengenalkan kalau ia adalah wali kota dan wajahnya ada di dalam brosur. Tom menawarkan tumpangan dan ia menerimanya. Wanita ini bernama Marisa dan ia datang bersama temannya untuk mengadakan bridal shower. Marisa berkata jika ia tinggal di sini, ia akan minum kopi sambil melihat sunset setiap hari. Tom memberitahu kalau besok akan ada pembukaan pantai. Setiap tahunnya ada tradisi wali kota akan berenang pertama untuk membuktikan kalau pantai aman. Di malam harinya juga akan ada pesta bernama Sunset Cocktail yang bisa Marisa dan temannya datangi. Marisa memberitahu kalau rencananya ia dan temannya akan pergi ke sebuah bar. Ia mengajak barangkali mereka bisa bertemu lagi di sana. Di malam hari, Tom terlihat excited karena ingin kembali bertemu Marisa di bar. Tom pergi ke bar dan menunggu cukup lama namun Marisa tak kunjung datang. Karena sudah cukup lama, Tom memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang wanita yang berjalan sendirian. Miss, do you need a ride? Tom pikir ia butuh bantuan sehingga menawarkan tumpangan. Wanita ini berbalik namun bentukannya menakutkan. Ia bergerak aneh sehingga Tom memutarkan mobilnya dengan cepat namun ia tak langsung kabur. Ia tak bisa melihat wanita itu dari kaca. Tiba-tiba tangannya dicakar sehingga Tom kabur secepatnya. Dari kaca, Tom bisa melihat wanita ini tak mengejarnya. Keesokan harinya, Tom pergi menemui dokter. Cakaran wanita lumayan dalam namun tak begitu berbahaya.
Namun dokter menyarankan Tom untuk tidak berenang di pantai hari ini. Tom tidak bisa membatalkannya sehingga ia masih akan tetap berenang walau dilarang. Saat berada di kantor, Dale menyadari luka Tom. Tom menjelaskan semalam ia menawari wanita tua tumpangan namun ia malah dicakar. Sounds like the sea hag. The what? Your scratch. Saat Tom di kantornya, Rosemary menemuinya. Rosemary mendengar cerita Tom dan berpikir yang menyerangnya adalah penyihir laut. Semua pelaut tahu cerita penyihir laut. Penyihir laut mengincar pelaut kesepian dan mengikutinya hingga ke rumah di malam hari. Ia mencakar targetnya agar bisa terus mengikutinya. Ia akan menunggu Tom sendirian lalu membuatnya lemah. Ada banyak hal yang Tom pikirkan sehingga ia tak ingin mendengarkan cerita penyihir laut ini. Kemudian Tom pergi ke laut. Sudah banyak turis yang datang dan agar lukanya tidak terkena air, Tom menutup lukanya. Sekarang adalah hari yang indah sehingga Tom tidak ingin merusak mood. Setelah memberi sambutan, Tom akan berenang sebagai tradisi untuk membuktikan kalau pantai aman. Tujuannya adalah pembatas pantai dan Tom bisa berenang sampai ke sana tanpa masalah. Namun saat sampai, ia merasa melihat penyihir laut. Tom menjadi panik sehingga ia berenang secepatnya kembali ke daratan. Dari pantai, orang-orang tidak melihat apapun, namun Tom sangat jelas melihat penyihir laut mengejarnya. Kaki Tom dicakar namun ia berhasil sampai ke daratan dengan selamat. Orang-orang melihat Tom dengan aneh karena terlihat panik. Tom melihat luka cakaran baru di kakinya sehingga penyihir laut ini memang nyata. Waktu berlalu, Tom mulai percaya tahayul sehingga memutuskan untuk menemui Wick. Tom bertanya tentang penyihir laut. Wick bertanya semua pelaut tahu tentang penyihir bahkan memiliki lagu khusus untuknya. Penyihir akan memburu Tom lalu membunuhnya dengan duduk di atas wajahnya. Wick menyarankan untuk mengurung diri di dalam peti. Cakaran penyihir akan melelahkan Tom dan malam ini ia tak akan bisa bergerak. Tom tinggal menunggu di dalam peti sampai lukanya sembuh dan penyihir tak akan bisa melacaknya lagi. Di malam hari, Tom pergi ke sebuah restoran. Di sini ia bertemu dengan Marissa. Hanya bersama Marissa momen di mana Tom merasa senang. Di tempat lain, pendeta pergi ke hutan sendirian. Tujuannya adalah sebuah sumur di tengah hutan. Lokasinya cukup aneh karena terpencil. Sepertinya pendeta mencoba mendengar sesuatu. Sementara itu, Evan sedang bersama teman-temannya. Tak lama kemudian mereka melihat pendeta yang muncul dari hutan. There is evil here. Ia berkata kalau ada makhluk jahat di sini lalu pergi. Kembali ke tempat Tom, terlihat kalau Tom dan Marissa saling menyukai. Mereka sudah cukup lama berbicara dan Tom ingat kalau ia harus pergi ke pesta Sunset Cocktail. Tom berjanji pada Patricia untuk mendatanginya, namun Marissa bertanya apakah mereka bisa pergi ke rumah Tom. Mendengar cerita tentang penyihir laut membuat Tom menjadi defensif. Walau Marissa hot dan Tom juga menyukainya, namun ia menolak ajakan ini. Waktu berlalu, Tom juga tak ingin pergi ke Sunset Cocktail dan memilih pulang. Karena Evan sedang bersama temannya, tentunya saat ini Tom sendirian. Tom memutar pesan suara namun tak ia dengarkan. Ada pesan dari pendeta yang berkata kalau ada hal yang harus ia lakukan. Di saat yang sama, Tom mendengar ada yang mengetuk pintu. Tom sangat defensif sehingga bertanya siapa yang datang. Ternyata itu adalah Marissa. Tom bingung bagaimana Marissa tahu rumahnya sehingga Tom pikir kalau Marissa adalah penyihir laut. Saat Tom memeriksa lubang pintu, ia tak melihat siapapun. Tom pikir Marissa memang hantu, namun ternyata Marissa memang asli. Karena Tom tak mengizinkannya masuk, ia dan teman-temannya pergi dengan taksi. Kembali ke dalam rumah, Tom sangat defensif bahkan ia tak ingin tidur. Ia memegang bat baseball sebagai alat pelindungan diri. Namun baru duduk sebentar, ia kelelahan lalu tidur. Tom terbangun saat melihat istrinya yang sudah meninggal. Tentunya ini adalah ilusi karena sebenarnya saat ini ia sedang melenyot. Di depannya ia melihat penyihir laut yang sudah sangat dekat. Ia menaiki tubuh Tom karena caranya membunuh adalah dengan menduduki wajahnya. Tangan Tom berhasil meraih tuas sehingga kursi bergerak dan membuat penyihir terpental. Namun Tom masih kesulitan untuk melarikan diri. Tom pergi ke kamar mandi dan berlindung di sana. Namun penyihir bisa mengejarnya dengan mudah. Untungnya Wick datang sehingga bisa membunuh penyihir dengan menembaknya. Penyihir berubah menjadi air kotor sehingga nyawa Tom terselamatkan. Tom adalah orang yang paling tak percaya tahayul. Namun sudah banyak cerita hantu yang ia temui. Di saat yang sama, lonceng gereja kembali berbunyi sebanyak 9 kali. Kini kita mundur sejenak ke 4 hari sebelumnya. Patricia adalah orang yang sangat insecure. Apalagi ia sudah berusia 40-an namun masih belum menikah. Ia lahir dan besar di sini namun tak memiliki banyak teman.
Saat menerima donasi buku, Patricia menemukan buku tentang pengembangan diri. Patricia tak begitu memikirkannya sehingga menaruhnya di rak buku. Di malam hari, Patricia pergi ke sebuah pesta namun temannya hanya mengundangnya sebagai formalitas sehingga tak mengira Patricia akan datang. Walau di dalam keramaian, namun Patricia merasa kesepian. Ia kesulitan berbaur dan merasa orang-orang selalu membicarakannya di belakangnya. Bahkan Patricia tidak diajak berfoto dan malah meminta mengambil foto. Setelah dari pesta, Patricia pulang dan merasa kalau pergi ke pesta sebelumnya adalah kesalahan. Saat sampai, ia melihat mobil van bukunya menyala. Patricia memeriksanya dan ia melihat buku pengembangan diri sebelumnya di lantai. Entah kenapa, Patricia memilih membawa buku ini ke kamarnya. Sebelum tidur, Patricia membaca sedikit buku. Karena ini adalah buku pengembangan diri, artinya buku ini sesuai dengan Patricia yang insecure. Salah satu isi buku ini adalah tutorial bagaimana mengadakan pesta yang meriah. Mengadakan party yang disukai banyak orang akan membuat orang-orang menyadari keberadaan Patricia. All it takes is one to change people's minds. Hanya butuh satu pesta untuk mengubah pikiran orang-orang. Keesokan harinya, Patricia memiliki ide untuk membuat pesta sunset cocktail meriah. Patricia mengirim undangan pesta pada semua orang. Dari buku, ia mempelajari trik pesta dan juga menu minuman. Patricia akan mengadakan pestanya di sebuah bar. Ia melihat teman sekolahnya datang kemudian mengundang mereka ke pestanya besok malam. Sebagai pengingat, besok malam adalah malam saat Tom hampir dibunuh penyihir laut. Namun ternyata besok malam juga adalah pesta ulang tahun yang Patricia tidak ketahui karena tidak diajak. Hal ini membuat Patricia semakin insecure karena takut tidak akan ada yang datang ke pestanya. Namun Patricia masih tak menyerah. Karena takut tak ada yang datang ke pestanya, Patricia meminta Dale mengancam orang yang ulang tahun untuk tidak mengadakan pesta atau izin usahanya akan dicabut. Sementara itu, Sheriff sedang memeriksa kamera pengawas karena Tom menyuruhnya mencari wanita tua yang mencakarnya. Di salah satu kamera, ia melihat Patricia sedang membaca buku. Namun Patricia duduk dari jam 8:30 malam sampai jam 3 pagi tanpa kelelahan. Kembali ke tempat Patricia, malam ini adalah malam pesta akan diadakan. Saat ini ia sedang memotong buah untuk fruit punch seperti yang ada di buku. Di saat yang sama, Rosemary menemuinya. Rosemary berkata ia merasa Patricia terlalu terobsesi dengan pesta ini. Rosemary juga menyarankan agar Patricia merubah gaya rambutnya. Patricia menjawab kalau saat ini ia butuh dukungan sehingga Rosemary memilih pergi. Kemudian Patricia memeriksa tempat pesta namun hanya ada karyawan balai desa yang datang, bahkan Tom saja tidak ada. Ada 2 turis yang datang namun langsung menyesal karena belum ada siapapun. Pesta ini sangat canggung namun Patricia masih tak mau menyerah. Tak lama kemudian teman sekolah Patricia juga datang namun mereka ke sini untuk menertawakannya. Dale memutarkan lagu namun hanya Patricia yang menari. Apalagi akun Dale tidak premium sehingga ada iklannya. Patricia pikir kalau pestanya gagal total. Namun di saat yang sama Marissa dan rombongannya datang memeriahkan pesta. Akhirnya pesta Patricia dipenuhi banyak orang dan membuatnya senang. Patricia bisa mendengar teman sekolahnya menertawakan tiara yang ia pakai. Patricia sudah muak sehingga kali ini ia bertanya pada teman sekolahnya kenapa ia selalu membulinya. Ingat kalau saat remaja Patricia adalah korban hantu bernama Boogeyman. Patricia selamat namun tidak dengan teman-temannya. Alasan kenapa teman Patricia membencinya karena teman mereka dibunuh di rumah mereka masing-masing. Patricia berkata kalau Boogeyman juga datang ke rumahnya namun karena Patricia masih hidup mereka tidak mempercayainya. Mereka pikir Patricia berbohong agar bisa terlihat keren. Patricia berkata ia bersembunyi di kolong kasur namun ia bersumpah kalau Boogeyman memang datang ke rumahnya. Perasaan Patricia hancur lagi sehingga ia ke dapur untuk menangis. Dari buku ia melihat tulisan untuk menyajikan minuman buahnya sekarang. Patricia menurut kemudian membawa minuman buah ke pesta untuk orang-orang minum. Pesta semakin meriah dan semua orang meminum minuman buah Patricia. Patricia sangat senang karena akhirnya ia mendapatkan perhatian dan tidak insecure lagi. Setelah puas berpesta, sekarang adalah momen Patricia melakukan pidato. Patricia sangat senang karena pestanya berjalan jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Ia membacakan tulisan penutup dari buku yang ia temukan. Di depan Patricia, orang-orang terlihat tersenyum dan menatapnya dengan hangat. Namun dari cermin sebenarnya mereka sedang membuka mulut lebar-lebar dengan menyeramkan. Kemudian orang-orang keluar karena pesta akan ditutup dengan api unggun. Sebelum ikut keluar, Patricia ke dapur dulu dan Rosemary masih ada di sini. What's your problem? I didn't understand one word of that speech. Patricia bingung kenapa Rosemary selalu berpikiran negatif. Rosemary berkata ia tak mengerti satupun kata yang Patricia ucapkan saat pidato.
Di saat yang sama, Sheriff juga datang. Terlihat dari ekspresinya, Sheriff sepertinya bingung saat melihat Patricia. Saat Patricia melihat meja, ternyata yang ia sajikan di minuman bukanlah buah namun bangkai hewan. Saat melihat ke cermin, ternyata yang Patricia pakai bukan tiara melainkan tanduk rusa dan bangkai rakun. Itulah kenapa orang-orang memandang apa yang di kepala Patricia dengan aneh. Patricia baru tersadar sehingga ia juga sangat syok. Ini yang ingin Rosemary bicarakan dari awal, namun Patricia selalu bilang agar Rosemary suportif. Saat Patricia ke pesta, di sana sudah tidak ada siapapun. Di sana ada banyak hiasan pesta yang sebenarnya menakutkan. Tak hanya itu, ternyata buku panduan pesta sebelumnya juga adalah buku sihir. Itulah kenapa Rosemary tidak mengerti apapun yang Patricia katakan sebelumnya. Ia melihat kalau di akhirnya orang-orang akan pergi ke laut sambil ada api unggun. Tahu kalau orang-orang dalam bahaya, Patricia pergi ke lokasi api unggun. Ternyata orang-orang berjalan ke arah air dan sepertinya akan menenggelamkan diri. Patricia bisa menghentikannya, namun terlalu banyak orang yang terpengaruh. Patricia ingin membakar buku sihir ini namun tak bisa melemparnya dari tangannya. Patricia tak punya pilihan lain selain membakar buku ini dengan tangannya sendiri. Akhirnya buku ini terlepas ke dalam api. Patricia mendengar suara aneh lalu api unggun runtuh. We were drugged. Di saat yang sama, orang-orang mendapatkan kembali kesadarannya sebelum ada yang meninggal. Namun mereka menuduh Patricia telah meracuni mereka. Waktu berlalu, Patricia berjalan pulang. Di saat yang sama, ia bertemu Tom dan Wick. Mereka memberi Patricia tumpangan lalu pergi bersama. Tujuan mereka adalah gereja karena Tom menerima pesan dari pendeta yang menyuruhnya ke sini. Mereka memasuki gereja namun mereka terlambat. Saat memasuki ruangan pendeta, ia melihat tempatnya berantakan dan ada banyak kertas yang dibakar. Ternyata pendeta bundir di balik pintu. Ada hal yang membuatnya sangat takut sampai lebih memilih untuk bundir daripada hidup di sini. Keesokan harinya, kini Tom sadar kalau membawa turis ke sini adalah kesalahan. Ia memberitahu Dale kalau akan diadakan jam malam di mana semua orang harus di rumah dari jam 7 malam hingga jam 7 pagi. Kemudian kebanyakan orang pergi ke gereja untuk mengikuti pemakaman pendeta termasuk Tom. Lalu Tom, Patricia, dan Wick memeriksa kantor pendeta untuk mencari informasi kenapa ia melakukannya. Tom melihat ukiran di meja kalau matanya sekarang terbuka. Sementara Wick menemukan ada sebuah kertas yang ingin pendeta bakar namun tak sepenuhnya terbakar. Sementara di meja, Tom melihat ada jamur aneh berwarna hitam. Lalu Tom memeriksa histori telepon pendeta. Kemarin malam, pendeta mencoba menghubungi 2 nomor yaitu Tom dan 1 nomor tak dikenali. Mereka menelepon nomor asing itu dan ia memberikan alamatnya. Kemudian mereka pergi ke lokasi. Ternyata yang dihubungi pendeta adalah seorang penjual obat-obatan terlarang bernama Todd. Tom menunjukkan jamur hitam yang ia temukan di meja pendeta. Todd memberitahu kalau jamur ini adalah jamur yang bahkan tak akan ia konsumsi. Orang dulu menyebutnya Truesite dan hanya tumbuh di Widows Bay. Tom tak mengerti kenapa pendeta mengkonsumsi jamur. Todd menjawab kalau sepertinya ia sedang mencari jawaban. Saat diberitahu kalau pendeta bundir, Todd pikir pendeta tidak suka dengan jawaban yang ia temukan. Wick adalah orang yang selalu percaya dengan tahayul di sini sehingga ia ingin mengkonsumsi jamur ini. Tom pikir ini ide buruk namun Wick tetap akan mengkonsumsinya. Kemudian Tom menelepon Dale sambil meminum air pemberian Todd. Banyak yang mendemo jam malam yang Tom terapkan karena turis tidak mau terjebak di sini. Tom akan kembali ke balai kota untuk membahas masalah jam malam ini. We said Wick was gonna take it. Yeah, you're Wick. Namun ternyata Todd pikir orang yang akan meminum jamur adalah Tom sehingga ia mencampurkannya ke dalam minuman Tom. Mendengar ini membuat Tom panik. Todd berkata kalau efek jamur ini hanya akan bereaksi selama 12 jam. Tom ingin memuntahkannya namun sudah terlambat. Agar Tom tidak membahayakan dirinya, Tom akan tidur di ruangan yang disiapkan Todd. Tom tak ingin hanya diam sehingga ia pikir harus kembali ke kantor. How did we get here? Tiba-tiba Tom tersadar dalam mobil bersama Patricia. Tom bingung karena ia tidak bisa mengingat bagaimana ia bisa di dalam mobil dan juga mendengar suara aneh. Tiba-tiba ia sudah berada di kantornya. Yang tahu kalau Tom menggunakan jamur hanyalah Patricia dan Wick. Tom mendengar suara aneh sehingga membuatnya parno. Dale bingung ada apa dengan Tom namun Patricia tidak memberitahunya. Tak lama kemudian Sheriff datang untuk menjemput Patricia. Karena kasus party semalam membuat banyak orang yang ingin menuntut Patricia dan Patricia harus ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Kini Tom dan Dale tinggal berdua di sini. Di tempat lain, Wick menemui temannya. Ia ke sini untuk memeriksa kertas yang pendeta coba bakar. Dengan menggunakan lampu, tulisan ini bisa dibaca. Kertas ini berasal dari seorang wanita di pulau ini. Ia tahu kalau pulau ini terkutuk. Di pulau sedang terjadi wabah dan semua orang dalam bahaya.
Kembali ke tempat Tom. Tom tak ingin ada yang mati sehingga ia tak ingin membatalkan jam malam. Tiba-tiba Tom berpindah ke ruang rapat. Ia menghadapi semua orang yang memiliki bisnis di pulau ini dan merugi jika jam malam diadakan. Namun karena Tom masih dalam pengaruh jamur membuatnya sulit fokus. Kurt tidak suka turis terjebak di penginapan dan malah akan membuat semakin sedikit orang yang datang ke sini tahun depan. Tiba-tiba saat Tom tersadar semua orang sudah tidak ada di ruang rapat. Tak lama kemudian Patricia datang. Patricia membawa Tom ke museum karena Wick menemukan sesuatu. Dari tulisan yang ingin dibakar pendeta membicarakan tentang wabah. Satu-satunya wabah yang terjadi di sini adalah di tahun 1702. Teman Wick menemukan potongan kertas yang pas karena ternyata kertas ini disobek pendeta berasal dari buku diari istri pendiri Widows Bay. Dari diari membicarakan tentang pendiri kota yang memakai kalung terkutuk. Dari lukisannya juga terlihat kalau ia memakai sebuah kalung. Wick pikir mungkin penyebab kutukan pulau ini berasal dari kalung ini. Wick juga berpikir mungkin kalung itu dikubur bersamanya. Tiba-tiba Tom terbangun di dalam mobil. Saat ini Rosemary sedang mengantar Tom ke rumahnya. Tiba-tiba Tom tersadar di minimarket karena Rosemary harus membeli bensin. Tom melihat penjaga toko sedang membereskan lantai dengan pintu kulkas yang copot. Ia mengusir Tom karena sepertinya kekacauan ini adalah ulahnya. Waktu berlalu, Tom dan Rosemary sudah ada di rumah. Tak lama kemudian Evan baru pulang bersama teman-temannya. Tom memarahi Evan, namun karena Evan si kampret dimarahi di depan teman-temannya membuat Evan malah balik marah. Evan bersenang-senang hari ini, sementara Tom malah ingin mengurung Evan di kantor. Tentunya Tom melakukan ini untuk melindungi Evan. Namun Evan merasa kalau Tom hanya ingin mengendalikannya. Bahkan Evan berkata kalau alasan Tom tak becus menjadi wali kota bukan karenanya. Tentunya Tom sakit hati mendengar perkataan ini. Tom selalu ingin melindungi orang-orang namun tak ada yang bisa memahaminya. Evan bertanya kenapa ia tak pernah boleh keluar pulau. Tom hanya menjawab kalau itu adalah keinginan ibu Evan. Ingat Tom berasal dari mainland sementara istrinya Lauren lahir dan tumbuh di Widows Bay. Saat Lauren hamil besar, Tom dan Lauren pergi ke mainland. Saat baru melewati batas, tiba-tiba Lauren tidak bisa melihat dan membuatnya panik. Tom kembali ke pulau dan memeriksa keadaan Lauren. Namun setelah mencoba keluar pulau, ada yang salah dengan Lauren dan membuatnya berubah. Itulah kenapa Tom tidak ingin Evan keluar pulau karena takut hal yang sama terjadi padanya. Tom sangat frustasi karena belakangan ini semuanya berjalan sangat buruk. Ia memohon bantuan agar Tuhan menjaga Evan. Di saat yang sama, ada sesuatu yang mendekati Tom dan membuatnya terkejut. Flashback sejenak ke tahun 1702. Kita akan melihat seorang wanita bernama Sarah. Saat ini, Sarah sedang di perjalanan menuju Widows Bay. Ia berasal dari mainland dan ke Widows Bay untuk menikah dengan pria yang tak pernah ia temui. Sarah memiliki hobi menulis diari dan buku inilah yang pendeta baca sebelumnya. Artinya sudah jelas kalau yang akan dinikahi Sarah adalah Richard, pendiri Widows Bay. What is he like? Well, it's the reason we're all here. Semua orang memandang Richard sebagai pria yang baik dan mengubah Widows Bay menjadi lebih baik. Tujuan pertama yang didatangi Sarah adalah gereja. Ia melihat kalau saat ini sedang terjadi wabah di kota yang membuat banyak orang menderita. Sarah diberitahu orang yang mendandaninya karena pulau ini terlalu kecil sehingga Richard harus mencari istri dari mainland. Kemudian upacara pernikahan Sarah dilakukan. Pria ini bernama Richard dan ia adalah suami baru Sarah dan juga wali kota pertama Widows Bay. Ini adalah pertama kalinya Sarah bertemu Richard namun Sarah tak bisa membatalkan pernikahan ini. Ingat, Richard adalah duda. Dari pernikahan sebelumnya, Richard memiliki 5 anak. Sarah baru tahu ini sehingga ia terkejut. Sarah mendekati anak terkecil yang sedang memeluk boneka. Sarah memberinya sebuah bros untuk bonekanya. At such an hour. Di saat yang sama, bel gereja berbunyi sebanyak 5 kali. Walau sekarang adalah malam pengantin mereka, namun Richard harus pergi. Setiap malam sebelum tidur, Sarah pasti akan menulis diari tentang apa yang ia alami atau pikirkan hari ini. Di saat yang sama, Sarah mendengar suara langkah kaki di luar. Sarah memeriksanya karena berpikir mungkin itu Richard. Sarah memeriksa dan ia melihat Richard sedang duduk sambil tak sadarkan diri. Di tangannya, ia melihat Richard memakan jamur hitam seperti yang pendeta dan Tom makan di masa sekarang. Keesokan harinya, Sarah melihat-lihat desa. Ia melihat karena wabah yang terjadi ada mayat yang baru akan dikubur. Ada orang yang memberitahu kalau sekarang sedang ada wabah yang membuat orang yang terjangkit akan menjadi gila. Tak ada obat yang bisa menyembuhkan wabah ini. Namun Richard selalu berkata masa sukar akan berakhir. Di malam hari, Sarah mendengar Richard berkata kalau totalnya ada 20 orang yang terpengaruh oleh kabut bulan ini.
Sarah bertanya apa ia harus khawatir tentang wabah ini, namun Richard membantahnya. Ternyata selain orang yang terjangkit meninggal, namun orang yang tak terkontrol bahkan bisa membunuh orang yang sehat. Teman Richard berkata kalau mereka harus melakukan sesuatu tentang masalah ini. Richard meminta Sarah untuk tidur lebih cepat. Walau Sarah ke atas, namun ia masih penasaran sehingga menguping. Sarah mendengar rekan Richard berkata kalau Richard menyimpang. Bahkan ada rumor berkata Richard mencium kalungnya seperti mencium salib. Ia mencurigai kalung Richard, namun Richard menyerangnya. Sarah melihat Richard memukulnya berkali-kali hingga tak berdaya. Sarah sangat ketakutan karena ternyata suami barunya adalah seorang pembunuh. Keesokan harinya, Sarah memeriksa, namun di lantai ia tak menemukan satu tetes pun darah. Namun ruang makan masihlah berantakan, artinya yang terjadi semalam memang benar-benar terjadi. Kemudian Sarah merapihkannya, namun ia sadar kalau di lantai ada ruang rahasia. Di sana ia melihat tongkat yang digunakan Richard membunuh. Kemudian Sarah menemui pastor. Sarah menyesal telah datang ke sini. Sebelumnya Sarah dihina perawan tua, namun ia bisa menghadapinya. Namun sekarang posisinya lebih buruk. Sarah berkata kalau ia melihat Richard membunuh seseorang. Sarah tidak melihat mayatnya, namun ia menemukan ada sebuah ruang rahasia di bawah tanah. Pastor berkata kalau ada kejahatan yang tinggal di pulau. Pastor yakin kalau Richard melakukan perjanjian dengan iblis. Penduduk lain juga sudah mencurigainya. Dulunya Richard adalah orang yang sangat dihormati, namun karena rumor ini membuat orang-orang meragukan Richard. Banyak warga yang tiba-tiba menghilang, begitupun dengan istri terakhir Richard. Sarah tidak ingin lagi tinggal di sini dan ingin pergi secepatnya. Pastor berkata kalau Sarah datang ke sini pasti memiliki tujuan. Malam ini sebelum Sarah tidur, pastor ingin Sarah tidak mengunci pintu. Di malam hari sebelum tidur, Sarah membuka kunci seperti arahan pastor. Di tengah malam, Sarah terbangun karena mendengar suara pintu terbuka. Ada orang yang masuk dan langsung menusuk Richard berkali-kali. Sarah tak ingin terlibat sehingga ia langsung keluar kamar ke lantai bawah. Tak lama kemudian Sarah melihat asasin jatuh. Ternyata walau Richard ditusuk berkali-kali, namun ia masih hidup dan berhasil menang. Karena tahu Sarah bersekongkol, kini Richard melarang Sarah keluar rumah. Richard berkata kalau ia melakukan semua ini untuk melindungi semua orang. Keesokan harinya Sarah melihat noda darah, namun mayat asasin semalam sudah tidak ada. Karena Sarah tak diizinkan keluar, bahkan jendela pun ditutup dengan papan. Tentunya pintu juga dikunci sehingga Sarah benar-benar tidak bisa keluar. Sarah tak punya pilihan lain selain memeriksa ruang rahasia di bawah tanah. Di sana ia melihat noda darah. Ternyata ini bukan basement biasa karena ada lorong panjang di dalamnya. Di sini gelap dan Sarah hanya memiliki lentera sebagai sumber pencahayaannya. Sarah terus menyusuri lorong dan menemukan sebuah pintu. Di dinding ia melihat noda darah dan juga rambut manusia. Kemudian Sarah membuka pintu. Yang ia lihat adalah sebuah kursi yang dipenuhi darah. Kursi berhadapan dengan sebuah pintu yang mengarah semakin dalam ke bawah tanah. Karena ruangan ini menyeramkan, Sarah keluar lalu melanjutkan menyusuri lorong. Kemudian ia melihat sebuah tangga yang mengarah ke atas yang ternyata adalah sumur. Ini adalah sumur yang dicari pendeta di tengah hutan. Ternyata dulunya di sini adalah desa. Kemudian Sarah ke gereja memberitahu kalau Richard masih hidup. Sarah berkata kalau Richard tidak bekerja sama dengan iblis, tapi Richardlah iblisnya. Ia melihat Richard ditusuk pisau berkali-kali namun tak mati. Sarah memberitahu dari sumur ada ruang rahasia yang terhubung dengan ruang rahasia di bawah rumah Richard. Pastor berkata kalau malam ini ada perahu yang bisa Sarah gunakan keluar pulau. Namun sebelum pergi ada yang harus ia lakukan. Mereka ingin Sarah memberi racun di minuman Richard agar membuatnya lemah. Di malam hari, Sarah memberi Richard minuman yang telah ia beri racun. Namun Richard menolaknya karena ia sedang bekerja dan tidak ingin mabuk. Sarah berkata jika warga desa melawan Richard, maka Richard membutuhkan Sarah di sampingnya. Sarah merayu Richard dan memaksanya minum minuman beracun. Namun Richard juga memaksa Sarah untuk meminumnya. Sarah langsung memuntahkannya dan Richard sadar kalau Sarah menyimpan racun di dalam minuman. Richard mencekik Sarah karena mengkhianatinya. Namun untungnya anak terbesar Richard memukul Richard. Ternyata ia tahu kalau Richard membunuh ibunya. Kemudian Sarah membawa kelima anak Richard untuk pergi dari pulau. Perahu milik pedagang sudah pergi meninggalkan mereka karena mereka terlambat. Mereka akan mengejarnya menggunakan perahu kecil. Sementara itu, Richard tersadar dengan keadaan terikat. Warga sadar kalau Richard tidak bisa dibunuh sehingga ia akan dikubur hidup-hidup. Richard berkata kalau ini adalah bebannya sebagai pemimpin untuk menanggung semua tekanan di pundaknya. Ternyata Richard memang membuat perjanjian dengan iblis dan perjanjian itu tak boleh diingkari. Di musim dingin pertama mereka di sini sangat berat karena kesulitan makanan.
Namun dengan perjanjian ini, desa mereka makmur dan tidak ada yang kelaparan. Caranya harus ada pengorbanan tumbal dan itulah kenapa banyak orang yang tiba-tiba menghilang. Semua kejahatan yang Richard lakukan adalah untuk keselamatan warga desa. Richard juga memohon untuk menjaga anaknya baik-baik. Pastor berkata kalau Sarah membawa anak Richard ke mainland. Mendengar ini membuat Richard mengamuk karena ia tahu kalau pulau tidak akan membiarkan orang yang lahir di sini keluar pulau. Kembali ke masa sekarang. Wick mencari kalung Richard sehingga menggali lagi kuburannya. Kemudian Tom dipanggil ke museum pulau. Di sana sudah ada Patricia. Ia menjelaskan kalau mereka curiga kutukan ini ada di kalung yang Richard pakai sehingga Wick menggali makam Richard. Tom bisa melihat peti mati Richard di sini. Why did you move him? Because he's still alive. Namun masalahnya walau sudah dikubur selama 300 tahun ternyata Richard masih hidup. Richard ingin berbicara dengan pelindung pulau dan itu adalah Tom karena Tom adalah wali kota. Wick meminta Tom menanyakan bagaimana cara membuka kalungnya. Hanya Richard yang bisa membukanya karena Wick mencoba membukanya sendiri namun tangannya terluka. Kemudian Tom menemui Richard sendirian. I'll give you to your privacy. Tentunya situasi sangat canggung dan menakutkan. Tom menuliskan percakapannya di buku lalu memberikannya pada Richard. Richard membaca lalu menjawabnya. I forgot one thing. Ternyata Richard bisa berbicara sehingga sekarang mereka berkomunikasi dengan bicara. Tentunya Tom bertanya bagaimana bisa Richard masih hidup. Richard menjawab ia diperdaya iblis dan dihianati bawahannya. Tom memberikan kalung Richard namun karena tangan Richard diikat ia meminta Tom melepaskannya. Tom menurut sehingga sekarang tangan Richard terbebas. Kalung Richard adalah tabung yang menyimpan sebuah kertas lalu memberikannya pada Tom. Richard menjelaskan musim dingin pertama koloninya tinggal di sini sangat berat. Makanan tidak bisa ditemukan bahkan ada yang memakan mayat dan tanah. Richard sendiri bahkan berpikir untuk bundir. Richard melihat sebuah jamur hitam lalu memakannya. Jamur ini menunjukkan Richard iblis pulau. Richard dan iblis ini juga kelaparan. Iblis menawarkan perjanjian untuk keselamatan warga Richard dan Richard menyetujuinya. Dan kertas yang dipegang Tom adalah kontrak Richard dengan iblis. Tom bertanya apa yang iblis inginkan namun Richard tak menjawabnya. Tom memberitahu kalau ia juga memakan jamur hitam dan melihat iblis yang mungkin juga Richard lihat. Namun Tom tidak mengikuti iblis ini. Kemudian Richard ingin melihat barang-barang anaknya. Di sana dipajang banyak barang-barang anaknya. Setiap detik di dalam peti, Richard selalu memikirkan bagaimana anaknya meninggal. Richard berkata selama darah daging Richard masih hidup, maka perjanjian iblis ini akan tetap ada. Yang diinginkan Richard adalah meninggal. Ia ingin dibawa ke laut di bagian yang paling ditakuti pelaut. Richard yakin jika ia bisa keluar pulau maka kutukannya akan hilang dan meninggal. Ia yakin setelah garis keturunannya hilang, kutukan pulau juga akan berakhir. Kemudian Tom membicarakannya dengan Wick. Tentunya sebagai pelaut, Wick sangat mengerti apa maksud Richard. Namun masalahnya mereka tidak memiliki pilihan apapun. He's not on my boat unless he's in the goddamn coffin. Wick setuju akan membawa Richard di perahunya asalkan Richard tetap dikurung di peti mati. Kemudian Tom membicarakannya dengan Richard. Namun karena takut, Tom memberi alasan Richard harus di peti agar orang dermaga tidak melihatnya. Richard setuju asalkan saat hanya di perjalanan namun saat di perahu ia akan dibebaskan. Di saat yang sama, Sheriff datang. Patricia mengalihkan perhatian Sheriff bahkan sampai ingin mencuri mobilnya. Setelah kondisi aman, Richard kembali dimasukkan ke dalam peti. Lalu Richard dan Tom ke perahu. Walau sudah di perahu, namun Tom belum akan membebaskan Richard. Karena hidup selama ini, tentunya Wick tahu tempat yang bisa didatangi dan tidak. Rencananya setelah sampai di batas laut, Richard akan dipindahkan ke Skoci. Di tempat lain, Patricia diantar Sheriff pulang. Patricia menangis dan Sheriff tahu kalau ada yang Patricia dan Tom sembunyikan. Dengan hal aneh yang terjadi belakangan ini, tentu Sheriff ingin tahu. Patricia memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena ceritanya terlalu gila, tentunya Sheriff tidak mempercayainya. Sementara itu di rumah, Evan ternyata membawa teman wanitanya. Mereka membicarakan Tom yang mereka pikir aneh. Teman Evan ingin mencari tahu tentang Tom. Evan ini orangnya cupu yang mau melakukan apapun agar terlihat keren apalagi di depan wanita. Mereka memeriksa kamar Tom bahkan mengacak-acaknya. Mereka menemukan sebuah kotak yang dikunci. Teman Evan bisa membukanya dengan mudah dan isinya adalah banyak foto ibu Evan. Sepengetahuan Evan kalau ibunya meninggal saat melahirkan. Namun dari foto ini terlihat kalau ibu Evan masih hidup bahkan saat ia balita. Artinya selama ini Tom berbohong pada Evan tentang kematian ibunya. Kembali ke tempat Tom, saat kapal mendekati batas pulau, sesuatu terjadi pada perahu dan membuatnya berhenti.
Wick akan memeriksa mesin sementara Tom memeriksa peti Richard. Richard mendengar kalau Tom ada di luar. Richard memohon untuk dibebaskan namun Tom tidak bisa melakukannya. Richard kecewa karena Tom membohonginya. Kemudian Tom memberitahu Wick kalau Richard ingin dibebaskan. Wick sudah memberitahu kalau ia ingin Richard selalu dikurung. Namun masalahnya ternyata Richard sudah dibebaskan. Walau tak bisa mati bukan berarti Richard tak butuh makan. Setelah puasa 300 tahun, akhirnya Richard buka puasa. Walau makan sedikit membuat Richard terlihat lebih bugar daripada sebelumnya. Tak lama kemudian mereka sudah dekat dengan batas pulau. Tiba-tiba terjadi ombak besar yang membuat Tom jatuh dan mesin kapal mati. Akibat guncangan sebelumnya, skoci kapal Wick terlepas dan menjauhi kapal. Awalnya mereka akan menggunakan skoci untuk membuat Richard melewati batas. Namun sekarang Wick akan menggunakan perahunya untuk melewatinya. Wick lahir di sini sehingga ia tak bisa keluar pulau. Sepertinya semakin mendekati batas pulau membuat sesuatu mempengaruhi Richard. Richard mengamuk dan menyerang Tom karena sekarang ia tak ingin mati. Tom membawa harpun untuk menyerang Richard namun sekarang Richard yang mengambil alih perahu. Richard bisa menyerang dan memojokkan Tom. Namun Wick belum kalah dan mereka berhasil memasukkan Richard kembali ke dalam peti namun belum bisa menutupnya. Perahu semakin dekat dengan batas pulau sehingga bergoyang. Tom tidak bisa menahan Wick sehingga ia membiarkan Wick jatuh namun ia diberi pelampung. Kini tugas Tom adalah menahan Richard sampai perahu melewati batas pulau. Karena Tom tidak lahir di Widows Bay, ia bisa keluar tanpa masalah. Namun saat memeriksa peti, yang ia temukan adalah Richard yang tinggal tengkorak. Kemudian Tom memutar arah untuk mencari Wick di dalam air. Wick berhasil selamat dan sekarang mereka lega karena berpikir kalau kutukan pulau sudah dicabut. Keesokan harinya, karena semua kutukan ini berakhir, ia akan mengajak Evan ke mainland. Kemudian Tom ke kantor dengan mood yang baik. Ia sudah membeli tiket untuk pertandingan baseball. Don't worry. Everything's fine. Di malam hari, Tom pulang dan Evan sudah menunggunya. Tom melihat kalau Evan sudah tahu fakta tentang ibunya. Evan bingung kenapa Tom berkata kalau ibunya meninggal saat melahirkan. Tom menjawab kalau ia tak berbohong. Karena setelah melahirkan Evan, ibunya tak sama lagi. Saat mencoba keluar pulau, pulau tak mengizinkannya sehingga Lauren terkena stroke. Ada yang salah dengan otaknya dan membuatnya berubah. Perilakunya juga berubah yang membuat berada di sekitarnya bisa berbahaya. Karena itu, Tom mengirim Lauren ke panti dan 2 tahun kemudian Lauren meninggal di sana. Evan membaca surat yang dibuat Lauren saat di panti. Isinya adalah Lauren butuh Evan untuk menarik kalajengking dari otaknya. Membaca surat ini, Evan mengerti kenapa ibunya tak sehat. Tom tahu kalau Lauren sangat mencintai Evan. Sehingga Tom tidak ingin Evan tahu sisi gelap tentang ibunya ini. Tom menunjukkan foto Lauren sebelum sakit. Vibe-nya jauh berbeda karena lebih positif. Tom yakin kalau Lauren ingin Evan mengingat Lauren sebelum sakitlah sebagai ibunya. Lalu Evan bertanya kenapa mereka tak pernah keluar pulau. Namun sekarang situasi berbeda dan Tom mengajak Evan menghabiskan akhir pekan ini di mainland. Tom sudah membeli tiket pertandingan baseball untuk mereka tonton. Di tempat lain, Patricia sedang di rumahnya. Tak lama kemudian ia mendengar suara alarm mobilnya berbunyi. Ia keluar untuk mematikannya. Saat kembali ke rumah, pintunya terbuka namun Patricia tak menyadarinya. Kemudian Patricia berencana tidur dan mematikan semua lampu di rumahnya. Namun ia mendengar ada suara di salah satu ruangan dan membuatnya waspada. Patricia tak memeriksanya dan memilih mengendap-endap menuruni tangga. Di lantai bawah, ia membawa taser namun baterainya tinggal 2%. Namun ia tak ingin kembali ke dalam dan memilih keluar rumah. Ternyata ini adalah pilihan yang tepat. Dari dalam muncul boogeyman yang memburu banyak remaja saat Patricia SMA. Patricia adalah korban selamat sehingga ia melarikan diri. Ia mengetuk banyak pintu namun tak ada yang membukanya. Boogeyman tak berlari sehingga Patricia punya banyak waktu untuk kabur tak seperti saat ia terjebak di rumah. Pintu rumah yang tadi kunci adalah milik teman sekolahnya yang sedang berkumpul. Patricia memberitahu kalau ada boogeyman namun tentunya mereka tak mempercayainya. Mereka pikir kalau Patricia hanyalah haus perhatian. Mereka tidak mempercayai Patricia walau Patricia mengingatkan mereka. Patricia sudah muak sehingga ia mentezer temannya hingga tak sadarkan diri. Patricia tak bisa tinggal di sini sehingga ia akan mencari jalan lain. Ia melihat kalau teman-temannya terus melihat dari lantai bawah. Namun di lantai 2 terlihat kalau boogeyman sudah ada di dalam. Sepertinya boogeyman sudah menjadikan Patricia targetnya sehingga ia melompat keluar dari lantai 2. Patricia terjatuh karena menginjak charger taser. Namun saat boogeyman akan membunuhnya, ada mobil yang menabraknya. Patricia sadar saat ada perawat yang membangunkannya. Patricia menyarankan untuk kabur namun perawat yang memeriksa boogeyman malah dibunuh. Boogeyman bukan manusia sehingga disakiti seperti apapun tidak akan berhenti.
Patricia terus melarikan diri tanpa arah. Pada akhirnya ia sampai di minimarket. Walau berjalan kaki, namun Boogeyman bisa terus mengejarnya. Baterai taser Patricia tinggal 1%. Patricia memiliki ide untuk membakar Boogeyman dengan bensin. Patricia ke dalam meminta kasir menyalakan dispenser. Patricia menyemprotkannya ke jalan saat Boogeyman mendekat. Patricia membakarnya, namun ini tak menghentikannya. Kasir mematikan api Boogeyman, namun ia malah dicekik. Kebetulan sheriff ada di sini sehingga ia mengancam akan menembak Boogeyman. Namun ia tak menembak dan Boogeyman malah menyayat perutnya. Sebelum membunuh sheriff, Patricia menembak Boogeyman namun ia tak mati. Tembakan kedua mengenai jantungnya dan kali ini Boogeyman tak bergerak. Patricia terus menodong Boogeyman hingga dikremasi. Setelah memastikan Boogeyman tinggal abu, akhirnya trauma remaja Patricia berakhir. Kemudian Patricia mengunjungi sheriff yang dirawat di sini. Istrinya juga ada di sini dan sedang hamil tua. Patricia baru tahu kalau istri sheriff hamil tua. You can't have your child here. Patricia memberitahu kutukan pulau kalau anak yang lahir di sini tidak akan pernah bisa meninggalkan pulau. Sehingga sheriff harus melahirkan anaknya di luar pulau. Di tempat lain, Wick menemui Tom. Wick memberitahu kalau kutukan pulau masih belum berakhir. Artinya saat ini Evan masih belum bisa keluar pulau. Flashback sejenak. Ternyata saat Sarah mencoba keluar pulau, tiba-tiba kabut tebal mengepungnya. Semua anak Richard memisan dan juga menjadi buta. Tiba-tiba ada ombak besar membuat anak terkecil Richard jatuh dari perahu. Sarah tak bisa mengejarnya dan hanya bisa melemparkan sebuah kotak kayu yang mengapung. Dan anak terkecil Richard selamat dan itulah kenapa kematian Richard tidak menghentikan kutukan pulau. Kembali ke masa sekarang. Tiba-tiba ada badai besar muncul di Widows Bay. Tom tahu kalau badai ini berhubungan dengan kutukan pulau. Patricia menyarankan untuk menyalakan sirine dan membuat orang-orang mengungsi. Tom berusaha keras untuk membuat pulau ini menjadi tempat wisata namun semuanya gagal. Tom sangat muak bahkan ingin menghancurkan lukisan namun karena terlalu berat ia malah tertindih. Bukannya membantu, Patricia malah menemukan sesuatu. Ternyata wanita di lukisan kehilangan satu jarinya. Patricia sadar kalau wanita ini adalah anak terkecil Richard yang selamat. Itulah kenapa kematian Richard tidak mengakhiri kutukan pulau karena garis keturunan Richard masih ada. Karena ini terjadi 300 tahun yang lalu, mungkin keturunan Richard sudah sangat banyak. Patricia sudah mengutus Rosemary untuk memeriksanya. Tom menyerah dan akhirnya memutuskan untuk menyalakan sirine. Sementara itu, sheriff sudah di dermaga menunggu ferry untuk membawa istrinya keluar pulau. Mereka mendengar suara sirine sehingga ia tahu kalau ferry tidak akan beroperasi hari ini. Sheriff tak ingin menyerah sehingga ia akan membawa kapalnya sendiri. Wick memberitahu kalau rencana sheriff sama saja dengan bundir. Tak mungkin perahu kecil bisa melewati badai seperti ini. Badai ini membuat orang-orang yang berada di pulau tidak akan bisa kemana-mana. Untuk keamanan warga, semua orang diminta untuk berlindung di dalam shelter. Ada beberapa shelter yang bisa digunakan dan ini baru pertama kalinya digunakan. Di shelter, Tom memohon agar Evan tidak membuat masalah dan hanya menunggu. Di luar, badai semakin membesar, bahkan Todd si penjual jamur juga terbang terbawa tornado. Tentunya di shelter, efek badai ini tidak terasa. Patricia memberitahu kalau Ruth masih di rumahnya sendirian. Kemudian Wick ingin menunjukkan sesuatu. Ternyata Rosemary sudah mencari siapa keturunan terakhir Richard dan sisanya tinggal satu. Rosemary menjelaskan silsilah keluarga Richard dengan rinci. Namun intinya orang terakhir dari keturunan Richard adalah Ruth, sekretaris Tom. Artinya untuk menghentikan kutukan ini Ruth harus dibunuh. Ruth sudah sangat tua. Tom mencari alasan kenapa ia harus membunuh Ruth. Patricia menentangnya karena Ruth adalah temannya. Bagi Tom, beban yang ia pikul berbeda. Jika harus membunuh satu orang demi menyelamatkan banyak orang, ia mungkin mau melakukannya. Selain itu, Ruth mungkin menderita dan malah ingin meninggal. Kemudian Tom pergi ke rumah sakit. Ia mencari histori kesehatan Ruth. Tom tidak menemukan apakah Ruth memiliki masalah kesehatan serius. Namun ia melihat ada catatan 2 obat yang tak boleh Ruth minum bersamaan. Kemudian Tom pergi ke rumah Ruth. Tom mengetuk pintu lama namun Ruth tak kunjung membuka pintu. Tom masuk sendiri dan ternyata Ruth sedang menggunakan treadmill. Ruth senang melihat Tom karena terharu berpikir Tom kesini untuk membawanya ke shelter. Tom berkata kalau jalanan banjir sehingga sebaiknya mereka menunggu di sini. Ruth sangat sehat membuat Tom semakin sulit untuk membunuhnya. Sementara di shelter, istri sheriff merasakan kontraksi sehingga dokter memeriksanya. Dokter memberitahu kalau anak sheriff akan lahir sekarang. Seharusnya anaknya lahir dalam 7 minggu namun sekarang kondisinya berubah. Sementara itu tentunya Evan bosan. Temannya yang pembuat masalah menemukan sebuah tangga rahasia dan mereka ingin ke sana untuk merokok. Evan berjanji kalau ia tak akan membuat masalah namun karena ingin dibilang keren ia tetap ikut temannya. Mereka menuruni tangga dan menemukan ada sebuah lorong.
Di ujung lorong mereka menemukan sebuah ruangan. Di sana ada sebuah kursi yang terpasang dengan lantai permanen. Di tempat lain, karena bosan, Dale memeriksa ruangan lain untuk mencari permainan. Ia melihat ada banyak rekaman video yang mungkin adalah film. So, you're an offering. Dale memutarnya dan yang ia lihat adalah sebuah video tutorial tumbal. Video ini harus diputarkan pada orang yang akan dijadikan tumbal. Tentunya, melihat ini membuat Dale terkejut. Dale menonton dan ternyata agar kutukan pulau tidak mengamuk harus diadakan penumbalan manusia. Tumbal yang dibutuhkan akan sesuai dengan bunyi bel gereja. Di awal series, bel gereja berbunyi 9 kali yang artinya iblis meminta tumbal 9 nyawa. Tak lama kemudian listrik mati. Dale berteriak kalau tempat ini adalah perangkap maut membuat orang-orang panik. Kembali ke tempat Tom. Tom melihat kalender Ruth yang terlihat sangat sibuk. Ternyata setiap harinya Ruth membantu teman sebayanya yang sudah sulit bergerak. Artinya selain sehat, Ruth juga adalah orang yang sangat baik. Ini membuat Tom semakin sulit membunuh Ruth. Saat ke kamar mandi, Tom melihat 2 obat yang tidak boleh Ruth minum bersamaan. Setiap Tom lembur, Ruth adalah orang yang ia titipi Evan sehingga Ruth berjasa bagi Tom. Kemudian mereka membicarakan masa lalu. Ruth tidak menikah padahal masa mudanya sangat cantik. Di sana Tom juga menemukan sebuah bros. Ini adalah bros yang diberikan Sarah pada anak terkencil Richard saat pertama kali bertemu. Bros ini diwariskan dan sekarang menjadi milik Ruth. Kemudian teh Ruth siap. Tom yang akan menyiapkannya lalu ia menaruh 2 obat yang tak boleh Ruth minum bersamaan di gelas. Waktu berlalu setelah meminum teh beracun membuat Ruth lemas. Tentunya Tom menjadi sangat sedih dan merasa bersalah. Tak lama kemudian Ruth terdiam. Tom memeriksa nafasnya namun ternyata Ruth hanya tertidur. 2 obat yang diminum Ruth ternyata tidak berbahaya namun hanya membuatnya linglung. Artinya jika Tom ingin membunuh Ruth, ia harus melakukannya dengan tangannya sendiri. Tom mencoba menghubungi shelter untuk memastikan Evan apa baik-baik saja. Yang ia dengar hanyalah teriakan histeris sehingga Tom sadar kalau ia harus membunuh Ruth secepatnya. Saat ini Ruth sedang tidur. Tom membawa bantal dan ingin mencekiknya dengan bantal hingga mati. Tom berkata kalau Ruth adalah orang yang baik dan tak layak dibunuh. Ruth berkata kalau dulu ia pernah menjadi selingkuhan pria yang menikah. Ruth hamil namun karena kondisinya buruk ia tak bisa membesarkan anaknya. Mendengar ini membuat Tom terkejut karena sepengetahuannya Ruth tidak memiliki anak. Karena Ruth tidak bisa membesarkan anaknya, ia memberikan anaknya pada selingkuhannya untuk dibesarkan. Dan ternyata orang itu adalah Lauren, istri Tom. Artinya garis keturunan terakhir Richard adalah Evan. Tom sangat terkejut namun untungnya Ruth tidak pernah memberitahu ini pada siapapun selain Tom. Tom memangku Ruth untuk membawanya ke shelter. Namun ada yang menembak Ruth dari belakang dan itu adalah Sheriff. Sheriff sudah mendengar tentang Ruth dan Sheriff rela membunuh agar anaknya bisa lahir di luar pulau. Namun penembakan ini percuma karena Ruth bukan keturunan terakhir Richard. Sheriff bertanya lantas siapa keturunan terakhirnya namun Tom berkata kalau ia juga tidak tahu. Kembali ke tempat Evan, di tempatnya berada adalah tempat penumbalan. Mereka ketahuan dan segera diusir. Mereka pergi namun teman Evan sangat jahil dan menutup pintu orang yang datang lalu pergi. Evan ingin membuka pintu namun pintunya tak bisa dibuka. Ia mendengar suara teriakan lalu tak ada suara apa-apa lagi. Tak lama kemudian pintu bisa dibuka. Evan tidak bisa melihat orang sebelumnya. Namun ia melihat pintu lain terbuka sedikit dan ada lampu senter di lantai. Di saat yang sama badai langsung berhenti setelah iblis diberi tumbal walau tanpa sengaja. Ternyata tembakan Sheriff meleset dan Ruth masih hidup. Saat matahari terbit, badai sudah sepenuhnya berakhir. Banyak rumah yang rusak akibat badai semalam. Harapan Tom menjadikan Widows Base tempat wisata hancur. Namun kini ia memiliki masalah yang jauh lebih besar. Ia kesulitan untuk mengorbankan Ruth namun ia tak akan pernah bisa mengorbankan Evan. Tom mendengar suara bel gereja berbunyi sebanyak 8 kali. Artinya tinggal 8 tumbal lagi yang iblis inginkan dan dengan begitu Widows Base season pertama pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Mimin kira series ini bakalan komedi karena pembawaannya memang komedi. Tapi aspek horornya dapat banget dan Mimin suka. Jujur Mimin gak expect kalau eksekusinya sebagus ini. Ini jadi salah satu series favorit Mimin, jadi untuk tema Mimin kasih rating 10/10. Yang kedua adalah logika. Di cerita kali ini belum selesai jadinya masih banyak hal yang tak masuk akal yang belum dijelasin. Dari video yang Dale temukan artinya di masa modern orang-orang masih melakukan penumbalan. Tapi kenapa di masa sekarang tidak ada yang tahu kalau pulau ini butuh tumbal? Kemungkinannya ada missing link atau ada sesuatu yang membuat orang-orang hilang ingatan. Cuma karena ceritanya belum tamat jadinya misterinya masih banyak.
Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 8 per 10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di series ini adalah ternyata semua cerita hantu yang ada di sini nyata. Tapi karena cerita hantunya banyak banget, jadinya gak bener-bener bisa dibilang plot twist. Selain itu, mungkin yang bisa dibilang plot twist adalah ternyata Evan adalah keturunan terakhir Richard. Menurut Mimin, plot twistnya lemah karena terlalu ketebak. Pas tahu kalau keturunan terakhirnya Ruth, Mimin lumayan kaget. Ternyata akhirnya memang si Evan juga. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 8 per 10. Yang keempat adalah ending. Series ini sudah dipastikan akan dapat season kedua walau gak tahu kapan. Melihat banyaknya cerita hantu di sini, kayaknya gak bakalan bosenin. Apalagi sosok iblisnya belum ditunjukkan sama sekali. Mimin suka ending season pertama ini karena tidak dibuat cliffhanger. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 9 per 10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini 10 episode dan untuk di tahun sekarang agak jarang ada series dengan 10 episode. Tapi ceritanya gak dragging dan gak bikin Mimin bosen. Ini series yang paling bikin Mimin enjoy nontonnya tahun ini. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 10 per 10. Jadi overall rating Widow's Bay tahun 2026 adalah 9. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.